skor yang paling tinggi atau pelayanan yang hasil survei yang skornya paling tinggi itu ada di Kabupaten Belu. Seluruh Sumba ini terendah, merah semuanya. Halo guys, kembali lagi saya James Bore hadir di depan Anda dalam sebuah program yang edukatif dan inspiratif. Tentunya di Pod James Open Mind. Ya, hari ini kami dari tim Podcast berkunjung langsung ke ruang kerja dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, untuk berdiskusi atau kami mewawancarai tentang topik kita hari ini, yaitu menyangkut kualitas pelayanan publik yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya langsung dengan narasumber yang kompeten, yang memang tugas dan fungsinya adalah yang menyangkut dengan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur. Dan sudah bersama dengan saya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Darius Bedadaton, Sarjana Hukum. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore, terima kasih. Apa kabar nih Bapak? Baik, sehat. Ya Bapak, ini kita langsung saja ya. Mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh tentang topik kita hari ini, mungkin Pak Darius bisa sedikit memberikan gambaran tentang tugas pokok dan fungsi dari ombudsman itu seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi ombudsman ini memang tidak terlalu familiar ya, orang mendengarnya itu kadang-kadang kalau saya turun ke lapangan itu ada yang bilang om, ada yang bilang tante dan seterusnya. Jadi nama yang tidak terlalu familiar gitu ya. Tetapi ombudsman ini sebenarnya satu lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman ini berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan dan pemerintah atau BUMN, BUMD atau badan hukum milik negara atau swasta yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian pelayanan publik dengan anggaran APBN atau APBD, gitu, kira-kira. Ya. Kemudian di dalam tujuan utamanya ombudsman ini sebenarnya oleh Pak Gus Dur dan tim waktu itu bikin ombudsman dengan tujuan besarnya. Tujuan besar itu antara lain ada beberapa, tapi saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ombudsman ini dibuat untuk memastikan bahwa pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah itu bagus untuk melayani seluruh warga. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan di Indonesia ini berjalan efektif, efisien, bebas KKN. Lalu dia juga dibikin dengan tujuan besar antara lain ombudsman harus mampu mencegah praktek-praktek maladministrasi di seluruh sektor pemerintah. Itu ada tiga tujuan besar kenapa ombudsman ini dibentuk. Lalu di sana ombudsman ini dikasih tugas. Tugas ini ada dua tugas besar di ombudsman, ada tugas penyelesaian laporan dan ada tugas mencegah maladministrasi, pencegahan maladministrasi. Di penyelesaian laporan itu tugas teman-teman itu antara lain menerima laporan kalau orang datang melapor, menerima, memeriksa berkas, menindaklanjuti, kemudian menginvestigasi. Jadi ada investigasi. Di sini teman-teman ini yang memeriksa itu namanya investigator, mereka akan memeriksa berkas-berkas itu dan seterusnya, menindaklanjuti. Kemudian yang di pencegahan itu tugasnya antara lain berkoordinasi dengan seluruh instansi pemerintah, rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan seterusnya. Kemudian dia membangun jaringan kerja juga dengan seluruh instansi. Lalu dia melakukan tugas-tugas pencegahan lain yang intinya mencegah terjadinya praktek-praktek maladministrasi di seluruh pemerintah. Lalu dalam melaksanakan tugas fungsi itu, ombudsman kemudian bisa memanggil pelapor, terlapor,
memeriksa dokumen, berkas, melakukan investigasi, kemudian dia bisa melakukan konsiliasi atau mediasi dengan semua pihak yang melaporkan ke sini. Jadi kira-kira itu definisi besar lah ombudsman itu. Oke, Pak Darius. Nah, kira-kira bagaimana dengan kalau misalnya ombudsman menemukan sebuah pelanggaran maladministrasi misalnya, lalu memberikan rekomendasi untuk mungkin perbaikan ataupun mungkin ada sanksi kalau ada. Nah, kira-kira itu kekuatannya seperti apa untuk memberikan daya tekan kepada pemerintah atau subjek yang bersangkutan untuk betul-betul dia mengindahkan rekomendasi dari ombudsman. Jadi ombudsman ini produk paling tinggi ya. Jadi setelah kalau dilaporkan, diperiksa, investigasi macam-macam, produk paling tinggi itu adalah namanya rekomendasi. Rekomendasi ombudsman namanya. Rekomendasi ombudsman ini isinya itu antara lain kesimpulan, saran, pendapat yang dikumpulkan oleh teman-teman berdasarkan investigasi. Jadi dia investigasi sana sini. Ini kerjanya sama seperti wartawan juga. Dia investigasi menemui pelapor, terlapor, kemudian bukti-bukti dukung lainnya, alat-alat bukti pendukung, memeriksa saksi ahli, keterangan-keterangan para pihak dan seterusnya. Lalu dikumpulkan, menghasilkan suatu dokumen yang namanya laporan hasil pemeriksaan, laporan akhir hasil pemeriksaan, sama seperti di pengawas yang lain di BPKP itu sama. Kemudian kita serahkan ke terlapor untuk ditindaklanjuti saran-saran. Ada beberapa saran kesimpulan di sana yang isinya kita minta untuk mereka koreksi. Tadi pertanyaan Om James, seberapa kuat sebenarnya rekomendasi itu? Ya. Itu pertanyaan yang sering kami temui manakala kami sosialisasi. Orang mengatakan bahwa jika hanya sekedar rekomendasi tentu tidak banyak berdampak apa yang kita sampaikan itu. Ya. Tetapi pengalaman kami di sini sepanjang kami mengeluarkan LHP tadi atau nanti terakhirnya rekom itu yang tidak melaksanakan itu angkanya kecil sekali dari seluruh yang kita keluarkan itu angkanya kecil sekali. Karena sekarang ini pemerintahan modern ini pemerintah yang tidak lagi menekankan sanksi, ya. Tetapi dia memberi pengaruh persuasi. Seberapa kuat kita memberi pengaruh untuk orang bisa memperbaiki. Jadi ini terjadi di seluruh dunia. Kalau di luar negeri itu selama ini sudah berjalan. Hanya di Indonesia ini karena umumnya kita mungkin peradaban kita belum terlalu bagus, kita selalu menekankan sanksi, begitu. Jadi ditangkap, ditahan, itu segala macam itu jadi rame di sini di Indonesia. Betul. Sementara fungsi-fungsi pencegahannya tidak terlalu berjalan bagus. Ya. Karena itu ombudsman ini sebenarnya dibikin untuk mengedepankan persuasi. Jadi pencegahan ini yang diutamakan sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih besar, kira-kira begitu. Jadi mencegah orang melakukan penyimpangan, kira-kira begitu. Dan yang itu di luar negeri itu sudah hal yang biasa. Karena itu di negara-negara lain itu penjaranya tutup semua, tidak ada orang yang masuk penjara banyak-banyak seperti di sini. Kesadaran hukumnya sudah tinggi sehingga ombudsman itu hanya memainkan peran sebagai pemberi pengaruh, pemberi pengaruh. Sesuatu yang di Indonesia itu mungkin dirasakan hal yang aneh begitu. Tetapi pengalaman saya di sini, saya sudah sejak 2005 di sini, ternyata tidak juga orang-orang kita ini tidak harus kita memberi sanksi. Dengan saya mengirim surat LHP yang isinya rekomendasi macam-macam, itu mereka sudah laksanakan, rekomendasi sudah laksanakan. Kan jelas di dalam hasil pemeriksaan itu kan kita sudah ada norma-norma apa yang dilanggar di sana, sehingga kita perlu minta mereka untuk memperbaiki dan itu jalan. Tidak harus terbiasa melalui pengadilan dan seterusnya, yang itu biayanya mahal dan korbannya akan banyak. Oke Pak Darius, kita masuk ke topiknya kita hari ini, menyangkut kualitas pelayanan publik di NTT. Nah, kira-kira dari hasil survei yang diadakan oleh Ombudsman sendiri sampai dengan hari ini, kira-kira kualitas pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa? Baik, terima kasih James. Jadi untuk mengukur kualitas pelayanan memang dia indikatornya banyak ya. Yang kami lakukan selama ini salah satunya antara lain yang namanya survei kepatuhan standar pelayanan. Survei ini dilakukan setiap tahun oleh teman-teman. Kemudian ukuran lain selain hasil survei ini ada hasil kajian. Ada hasil kajian pelayanan. Jadi teman-teman di sini setiap tahun menghasilkan beberapa kajian pelayanan di dengan objek kabupaten kota di NTT. Survei tadi itu seluruh kabupaten kota. Jadi populasi dia survei.
kemudian hasil kajian, kemudian jumlah laporan yang masuk ke sini, berapa sih pemerintah daerah di kabupaten ini dilaporkan ke sini berapa kali, lalu sejauh mana tidak lanjut dia atau respon dia terhadap laporan-laporan itu. Kemudian yang keempat, kita juga mengukur dari hasil survei kepuasan masyarakat, namanya survei IKM. Itu bisa dilakukan oleh instansi masing-masing. Di sini teman-teman saya juga di bidang pencegahan juga kadang-kadang melakukan survei atas permintaan instansi kalau diminta. Jadi itu ada 4 hal yang biasa kami pakai untuk mengukur apakah kualitas pelayanan publik di satu kabupaten, di satu perangkat daerah, atau unit layanan lain itu berkualitas atau tidak. Memang untuk berkualitas atau tidak ini ya kalau ukuran masyarakat, kalau kasat matanya masyarakat, sepanjang di situ banyak calo, pelayanan terbelit-belit, prosedur tidak jelas, alurnya panjang, nah itu menurut mereka sudah buruk di situ. Pelayanan sudah buruk. Gitu. Apapun ukuran yang kita lakukan, tetap mereka bilang buruk. Mereka bilang buruk. Gitu. Tapi kan memang dalam pelayanan publik itu salah satu yang paling penting yang mungkin diinginkan oleh masyarakat itu menyangkut efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini waktu yang sesuai yang ditargetkan atau misalnya kalau kita urus KTP misalnya harus 2 hari atau 2 jam begitu kan harusnya target itu bisa terpenuhi kan begitu ya. Nah mungkin itu yang ketika masyarakat tidak bisa menerimanya ketika tidak sesuai dengan apa yang dipromokan begitu sehingga pada akhirnya ketika itu tidak ada perubahan masyarakat bilang itu tetap buruk pelayanan itu. Betul itu karena itu tadi Om James tanya survei kepatuhan tadi itu salah satunya sebenarnya mengukur sejauh mana standar-standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Di dalam standar pelayanan itu nanti ada beberapa komponen di sana, ada jenis layanan apa saja di instansi itu, kemudian apa syaratnya kalau kita ngurus layanan itu, berapa biayanya, berapa lama waktu sampai kita ambil kembali produk itu, alurnya panjang atau tidak, prosedurnya panjang atau tidak, dan seterusnya. Itu sudah diatur di sana. Sehingga ketika dia tidak punya standar itu, itulah menjadi salah satu ukuran kenapa kita bilang dia tidak berkualitas. Itu salah satu standar tadi yang nanti akan kita kaitkan dengan data jumlah laporan yang masuk sini akan bisa kita ketahui ternyata yang tidak punya standar itu bisa berkorelasi terhadap buruknya pelayanan. Nah kalau NTT sendiri Pak, dia masuk kategori pelayanan publik seperti apa? Mungkin kalau pakai warna ada kuning, merah, atau hijau. Gitu. Jadi kalau pakai warna, kalau di kami hasil survei standar pelayanan itu kami pakai warna traffic light, jadi kuning, hijau dengan merah. Kuning, hijau dan merah. Maka kalau kita menggunakan data survei yang dilakukan oleh Pak Joshua dan teman-teman tahun lalu di 22 kabupaten kota dengan Pemprov itu skor yang paling tinggi atau pelayanan yang hasil survei yang skornya paling tinggi itu ada di Kabupaten Belu. Di Kabupaten Belu. Hijau. Itu dia masih kita seluruh NTT kita belum hijau. Jadi hijau itu kepatuhannya tinggi, kepatuhan sedang itu kuning, kepatuhan rendah itu merah. Nah untuk 2021 itu seluruh NTT belum ada yang hijau. Jadi kita kuning semua, level kuning semua. Tapi kuning yang paling tinggi, skornya paling tinggi itu ada di Kabupaten Belu. Begitu ya? Ya, Kabupaten Belu. Di Belu itu ada mall pelayanan publik, Om James. Jadi kalau Pak James dan teman-teman lihat di sana, di Belu itu di pinggir lapangan itu ada satu mall pelayanan publik. Seluruh kantor pemerintah masuk situ. Jadi di Belu itu, warga Belu itu kalau melakukan pelayanan, dia tidak perlu mondar-mandir di kantor-kantor. Seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan, termasuk instansi vertikal, SIM, paspor, yang pensiunan terima gaji di PT Pos, urus KTP, urus kartu kuning nakes, semua ada di satu tempat saja. Oh, berarti satu pintu benar-benar. Ya? Satu pintu benar-benar, dia hanya ada di satu tempat dan kita tidak kemana-mana. Itu penyebab mungkin salah satu dia punya skor lebih tinggi dari yang lain. Padahal saya pikir Kota Kupang sebagai barometer provinsi ini berarti harusnya skor tertinggi ada di sini, tapi ternyata di Belu ya loh. Kita masih kalah dari Belu. Jadi di NTT secara keseluruhan yang mall pelayanan publiknya ada itu di Belu pertama. Sekarang sudah ada di Ngada. Di Ngada sedang dirintis. Dan sekarang ini sedang disiapkan NTT ini 2025 itu semuanya harus sudah ada mall. Jadi kita tidak perlu kemana-mana lagi. Oh berarti nanti desainnya adalah nanti seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur harus ada mallnya. Satu pintu pelayanan. Satu pintu. Semuanya tidak boleh. Kita urus yang perizinan dan non perizinan semua di satu tempat. Dinas-dinas teknis dipanggil semua masuk ke kantor itu. Jadi tidak ada lagi yang ada di kantornya Dari masing-masing. dinas tata kota ke perizinan kembali dinas tata kota. Tidak ada lagi begitu. Tidak ada lagi begitu. Itu sedang disiapkan maksimal 2025 kita sudah. Kita selain Belu tadi Rotendao juga masih
kuning, kemudian Pemprov. Kita kurang lebih ada 10 kabupaten kota yang kuning dan 11 atau 12 yang merah. Itu Jadi masih banyak kabupaten sekali mana? yang merah. Yang Ya. merah itu mana-mana? Yang merah itu termasuk seluruh Sumba. Om James ini, Om James kena Sumba. Ini di Seluruh Sumba ini masuk Seluruh Sumba. skornya terendah. Pak? seluruh Sumba ini terendah, merah semua dia. Yang merah itu ada kurang mulai dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Kupang, Ende, Alor, TTS, Lembata, Sumba Barat Daya, Saburai Jua, Sumba Barat, Nagakeo, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah. Itu yang skor terendah masuk ke warna merah. Ya, yang paling rendah dari merah yang paling rendah angkanya itu Sumba Tengah. Sumba Tengah, Sumba Timur, Malaka itu 33 skornya dari 100 itu 33 ke bawah dia. Ya, jadi angkanya rendah sekali dari salah satu indikator hasil survei ya. Itu penyebabnya apa, Bapak? Apakah sarana prasarana kah, sumber daya manusia kah, sehingga pada akhirnya berdampak kepada pelayanan publik yang efisien dan Ya, kalau dari indikator survei itu kan antara lain yang dilihat itu termasuk sarana prasarana. Sarana prasarana, kemudian SDM-nya, itu semua teman-teman lihat. Pelayanan untuk orang yang difabel itu juga dilihat. Jadi dari itu maka menghasilkan skor yang tadi. Jadi Sarpas termasuk, SDM termasuk. Nah untuk kualitas pelayanan publik atau kita bilang pelayanan publik bagus kan tentu harus ada, sering saya bilang harus orangnya harus bagus, SDM-nya harus lengkap, peralatannya harus lengkap, Sarpas tentunya, dananya juga harus sehat. 3 hal ini harus ada untuk kita mengatakan suatu pelayanan publik di suatu pemerintah atau unit layanan itu bagus. 3 hal ini ada. Kalau dia tidak ada akan timpang, nanti akan ada pelayanan yang kurang maksimal di sana. Sehingga hasil survei ini kami lakukan, kami sampaikan ke seluruh bupati, kepala daerah, sehingga mereka punya catatan-catatan kalau mereka perbaiki kira-kira dari sektor mana mereka mulai. Apakah ini menyangkut penganggaran juga untuk pemenuhan sarana prasarana memang rendah di sana, sehingga pada akhirnya kabupaten-kabupaten yang skor terendah tadi itu sulit untuk memenuhi atau bagaimana? Ya, jadi anggaran ini salah satu. Jadi setiap kali kami rakor itu selalu Masalahnya itu mereka bilang, Pak, anggaran kami tidak terlalu didukung oleh anggaran. Ya. Sehingga kemarin kami bikin MOU dengan seluruh bupati, tanda tangan di sini, bahwa tolong perhatikan anggarannya karena rata-rata keluhan tentang Sarpas macam-macam gedung ini rata-rata tentang anggaran. Jadi mohon diperhatikan gitu. Memang saya lihat untuk pelayanan publik ini anggaran mungkin tidak terlalu menjadi konsen kepala daerah karena dia lebih baik pelayanan administratif ya. Lebih banyak administratif. Ini kan pemerintah kita kan lebih banyak dia bikin jalan, jembatan, ya kan? Itu yang paling cepat dinilai oleh publik dia berhasil atau tidak. Sehingga kita pacu dia untuk pelayanan publik administratif ini diperbaiki. Itu masih butuh waktu untuk meyakinkan dan seterusnya. Mungkin karena orang-orang desa ketika dari jalan pengerasan tanah putih misalnya tiba-tiba jadi aspal, berarti tandanya bahwa pemerintah lagi bekerja dengan baik. Dengan baik ya. Meskipun kemudian kalau dia urus KTP itu 1 tahun kemudian dia ambil. Dia tidak terlalu persoalkan itu. Tidak terlalu persoalkan itu. Betul, itu soalnya kita. Nah, kalau berbicara tentang jenis-jenis pelayanan publik mana yang benar-benar menjadi sorotan atau paling bermasalah yang selalu saja ini dibicarakan gitu? Iya, jadi ini saya pakai angka, saya lihat di angka ya, saya tidak hafal satu-satu. Yang di angka saya ambil dari data laporan yang masuk ke Ombudsman per hari ini. Per hari ini itu kurang lebih ada sudah 327 laporan, sudah 327 yang masuk sini. Itu dia lapor, dia konsultasi, surat-surat tembusan macam-macam itu. Dan angka ini kalau secara nasional dibandingkan dengan seluruh Indonesia kita berada di peringkat yang ke-6. Ke-6 terbanyak orang yang melaporkan. 33 provinsi. Ya, kita ini nomor urut ke-6 orang paling banyak melaporkan. Sebelumnya selama saya 5 tahun menjadi kepala kantor ini selalu 5 besar. Pokoknya 5 besar kita. 3 besar, 5 besar, 3 besar, 5 besar gitu. Nah, bisa saja memang selalu saya katakan bahwa laporan banyak ini bisa saja karena orang partisipasi kita sudah bagus. Maksudnya orang sudah tahu bagaimana dia melapor, ada punya keberanian untuk melapor dan seterusnya. Tetapi kalau jumlah ini kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita, sering saya bilang begini, kalau kita hitung sebagai partisipasi, maka jumlah 300, katakanlah 1 tahun kalau 1.000 saja, atau di bawah 1.000 itu, dibanding dengan jumlah penduduk yang 5.500.000 ini, tentu kalau dihitung sebagai angka partisipasi, angkanya kecil sekali.
kecil sekali. Ini mungkin di bawah 1%, tidak sampai 1% dia. 0, lah. 0, lah itu angkanya kecil sekali sehingga bisa jadi perbaikan pelayanan publik kita rasakan mandek atau jalan di tempat karena partisipasi itu kurang. Partisipasi kurang, orang tidak terlalu suka melapor gitu. Orang yang ini permisif, mungkin dia permisif, tidak terlalu suka melapor gitu. Kalau kita bandingkan dengan mungkin di negara lain atau daerah lain itu masih bisa jauh lebih banyak gitu. Sehingga bisa saja orang tidak melapor itu bisa saja karena atau orang kurang lapor bisa saja karena pelayanan publik sudah bagus, bisa saja. Yang kedua dia takut melapor, yang ketiga bisa saja dia tidak tahu kemana dia mau lapor, yang keempat dia permisif. Nah, saya punya kesimpulan orang yang permisif ini yang paling banyak. Kalau melapor itu dia tidak enak, itu omnya saudaranya bupati itu kan orang terhormat di kabupatennya. Kalau dia lapor itu nanti begini lah terusnya. Birokrasi kita ini masih feodalis, masih ini ya. Di sini jadi orang kadang-kadang tidak suka melapor atau dia permisif untuk melapor. Gitu. Berarti kalau dari yang tadi seperti yang saya bilang Bapak, jenis pelayanan publik mana yang paling banyak? Sorry. Itu apa? Dari jumlah ini yang paling banyak atau instansi yang paling banyak dilaporkan, katakanlah begitu ya. Itu adalah kalau dari data kami ini sebenarnya instansi di pemerintah daerah paling pertama. Kalau 1-2 tahun lalu itu BPN paling tinggi, Badan Pertanahan, diikuti kepolisian daerah dan Polres sampai Polsek subsektor itu urutan kedua. Lalu kemudian ada juga pemerintah desa. Pemerintah desa. Ya, itu selalu bertukar. Jadi kalau tidak polisi BPN itu setiap tahun dia selalu bertukar tempat. Sehingga kami gencar untuk rakor itu untuk instansi-instansi yang laporannya banyak itu. Karena saya undang atau saya pergi ke sana, saya mondar-mandir terus. Pokoknya kalau saya lihat angkanya sudah tinggi, saya selalu berkoordinasi. Nah tahun ini saya lihat angkanya sudah mulai berubah. Ini paling banyak malah Pemda. Jadi Pemdanya paling tinggi sekarang. Sekarang ini sumbangan laporan paling tinggi ke sini datang dari pemerintah daerah, kurang lebih 43% dari seluruh laporan yang masuk sini dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini bisa paling banyak itu adalah dinas sosial untuk bansos, kemarin itu bansos Seroja dan seterusnya. Di dinas-dinas pendidikan untuk pelayanan pendidikan, PPDB dan seterusnya. Lalu ada BUMD itu Bank NTT, PDAM, BUMN, ASDP. ASDP itu BUMN. Jadi itu yang sekarang paling sering dilaporkan. Kemudian yang BPN dengan polisi ini sudah turun di peringkat 2 dan peringkat 3. Berarti yang nomor urut 1 ini untuk saat ini bansos ya? Iya, umum satu ini pemerintah daerah khususnya di bansos. Bansos paling banyak kalau dari catatan. Ya. Nah, terus kalau misalnya untuk ketika sebuah pelayanan publik ini menjadi baik itu ada nggak irama yang dimainkan oleh ombudsman itu untuk terus mendesak pemerintah supaya memperbaiki itu dengan cara yang paling efektif sampai dengan saat ini itu seperti apa? Ya, sekarang ini kami gencar sekali melakukan rapat-rapat koordinasi. Jadi kami tahun 2021 yang lalu itu kami melakukan penandatanganan MOU dan rencana kerja dengan seluruh bupati dan gubernur. Itu sudah kami lakukan. Ruang lingkup kerjasama antara lain, di dalam itu antara lain kerjasama untuk mencegah maladministrasi, kemudian bagaimana kalau ada laporan yang masuk, survei IKM-nya seperti apa, rakor-rakor dengan Pemda seperti apa, itu kami buat dengan maksud untuk membantu pemerintah daerah agar lebih konsen terhadap masalah pelayanan publik ini, utamanya mereka bisa menyusun dan menetapkan standar-standar pelayanan di seluruh penyelenggara layanan. Standar pelayanan tadi ada jenis layanan, tarif, jangka waktu, dan seterusnya. Dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman di sini, yang paling jadi soal itu di pemerintah daerah kita adalah standar layanan waktu. Jadi pemerintah daerah kita ini Pak James dan kawan-kawan, itu hampir seluruhnya belum menyusun standar waktu layanan. Jadi misalnya kalau kita urus KTP, kira-kira paling lama saya ambil produknya, itu rata-rata tidak diatur. Sementara dalam survei teman-teman, skornya di waktu itu, skor penilaian di waktu itu angkanya lumayan bagus, cukup tinggi. Ya. Sehingga dia mempengaruhi poin kita di sini, di NTT ini. Kita sejauh ini pengalaman kami beberapa instansi yang sudah bagus standar pelayanan, termasuk waktu ini adalah instansi-instansi vertikal. Seperti imigrasi. Kalau imigrasi kita urus paspor 4 hari pasti keluar. Itu kantor-kantor pajak, KPPN, kemudian lapas rutan, kejaksaan,
pengadilan. Pengadilan juga sekarang kalau teman-teman mau ambil putusan segala macam sudah mudah, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu bagus. Tapi untuk pemerintah daerah ini belum terlalu familiar soal standar-standar ini, sehingga kami gencar untuk koordinasi ini. Kemarin sudah ada pemerintah Kabupaten Belu sudah siap, Pemprov Pak Gubernur sudah siap, Kabupaten TTS, beberapa lagi Ngada dan seterusnya itu sudah siap. Jadi kita akan coba mulai. Ombudsman ini akan memberi mereka hasil evaluasi penilaian pelayanan publik setiap tahun secara berkala. Nanti kepala daerah silakan lihat dari hasil ini kira-kira unit layanan mana yang perlu kita segarkan, perlu kita ganti barangkali, atau kita upayakan lebih maksimal lagi. Itu nanti sudah ada angka-angka dari kami untuk mereka bisa. Bahkan ada kabupaten kota yang nanti akan memasukkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah. Jadi kepala dinasnya berhasil atau tidak, itu nanti ada ukuran di sana, salah satu diantaranya nanti hasil survei ombudsman. Jadi kami berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa membantu pemerintah daerah mengukur kinerja pelayanan publiknya di kabupaten masing-masing. Jadi dia kapan dikatakan tidak berhasil, kapan berhasil, itu ada ukurannya. Itu ada reward nggak untuk kabupaten yang mungkin dia punya kualitas pelayanan publik masuk skor yang tertinggi gitu? Ya, itu kalau secara nasional ada rewardnya, tapi sejauh ini reward itu belum dalam bentuk insentif ya. Kalau di BPK punya misalnya opini BPK itu ada reward berupa insentif untuk mereka. Tapi di ombudsman belum itu. Tapi akan kami upayakan ke sana. Ada insentif secara keuangan sehingga mereka semangat. Pemda. Ya, Pemda bukan. Maksudnya begini. Maksudnya adalah reward kepada Pemda yang berhasil meningkatkan pelayanan. Ya, mungkin dalam bentuk anggarannya jadi lebih naik. Betul. Nanti reward itu dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan barangkali menambah dana insentif daerah yang bersangkutan karena dia dapat penghargaan dari ombudsman misalnya. Selama ini kalau yang opini BPK itu dapat mereka, tapi yang ombudsman belum. Maka ini nanti kami upayakan sehingga mereka semangat untuk. Betul. Sejauh ini rewardnya akan kami upayakan masih dalam bentuk piagam-piagam, belum ada duitnya. Jadi itu mungkin belum terlalu semangat, tapi akan kami upayakan supaya ada insentif untuk daerah yang bersangkutan, sama seperti penilaian dari BPK dan instansi lain. Sehingga mereka terpacu untuk melaksanakan. Oke Pak, terus kalau misalnya sampai sejauh ini pernah nggak ada dari laporan yang sifatnya punya dampak hukum, mungkin sampai ke pengadilan atau ada sengketa hukum yang mereka menggunakan jalur ke ombudsman juga untuk sebagai bagian dari memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak mereka? Oh iya, kalau di sini banyak juga laporan yang datang dari pengacara. Ini banyak sekarang sudah banyak dari pengacara sampai ke sini. Dari pengacara ke sini. Tapi kalau di ombudsman itu, kalau sudah dalam proses di pengadilan, itu kami tidak boleh masuk. Karena itu sedang dalam proses. Jadi kami akan menghentikan laporan seperti itu. Kecuali kalau mereka datang konsultasi di sini, dia belum bawa ke aparat penegak hukum, itu kami berupaya untuk bisa konsiliasi, mediasi. Karena ini kan tujuan kita sebenarnya hanya menyelesaikan masalah. Sama sebenarnya di pengadilan, orang mencari keadilan itu bisa saja dari mana saja. Yang penting dua-duanya sepakat dan seterusnya untuk menyelesaikan. Dan itu upaya-upaya persuasi, mediasi, konsiliasi itu kami berupaya terus lakukan sehingga orang tidak perlu harus ke pengadilan. Gitu. Pengadilan biayanya mahal dan waktunya lama dan seterusnya. Sehingga sepanjang bisa kami lakukan, kami akan lakukan. Bagaimana proses pelaporan kalau punya masalah terhadap pelayanan publik, melapor ke ombudsman itu dia harus seperti apa prosedur? Ya, kalau di ombudsman ini sebenarnya cara melapornya mudah saja. Mudah saja kalau Bapak Ibu, Bapak Mama, Bapak Saudara semua mengalami layanan publik yang dirasakan belum sesuai standar, maka itu bisa bagi yang punya waktu silakan datang di loket kami di depan, itu nanti teman-teman akan menerima, ada piket di sana. Tapi kalau tidak punya waktu, cukup SMS atau WA. Jadi kami punya nomor kontak WA itu ada 0811 1453737. Itu silakan WA itu. Ataupun nomor HP pribadi saya bisa 0812 3788 320. Jadi kami punya dua nomor ini, nomor kantor dan nomor pribadi ini ada di figura-figura ombudsman yang kami tempel di seluruh instansi pemerintah mulai dari Kota Kupang sampai Malaka. Ada kurang lebih hampir 150 nomor-nomor ini kami pampang di loket-loket mulai dari Dukcapil. Kalau di pelabuhan, kalau teman-teman ke pelabuhan itu pasti ada di pelabuhan ASDP, pelabuhan Pelni itu ada nomor-nomor kami yang figuranya besar yang bisa dilihat oleh publik pada saat dia berada di ruang tunggu. Di Dukcapil kalau teman-teman urus KTP ada nomor ombudsman di sana. Sampai di Malaka sampai di PLBN Matoai.
semuanya ada, sehingga sekarang ini laporan yang masuk ke kami ini rata-rata melalui WA, SMS. Mudah saja. Nanti silakan mereka SMS WA, tidak perlu telepon, nanti petugas kami akan menelpon kembali. Oke, baik Pak Darius. Ini kita sudah sampai di akhir dari diskusi kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin Bapak mau kasih himbauan apa kepada masyarakat? Oke, saya pesan khusus kepada masyarakat NTT barangkali jangan takut melapor. Melapor itu baik, melapor itu baik. Sepanjang kita punya maksud baik, punya bukti dukung yang baik, melapor itu sangat diperlukan. Karena kalau kita tidak melapor, pemerintah tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Dari mana dia tahu kalau dia salah, kalau kita tidak melaporkan begitu. Jadi melapor itu baik, silakan melapor sebanyak-banyaknya. Itu hak kita. Kita ini warga negara, kita bayar pajak, kita berhak untuk melaporkan apa saja yang bisa pemerintah perbaiki. Gitu. Jadi melapor itu baik, tidak perlu takut. Kalau bagi yang tidak terlalu berani, bisa minta kami merahasiakan identitas, bisa. Kita lindungi, yang melapor kita lindungi. Tapi silakan melapor sebanyak-banyaknya, karena melapor itu juga sebenarnya salah satu bentuk partisipasi publik memperbaiki daerah ini, memperbaiki provinsi ini agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Oke, baik. Terima kasih Pak Darius untuk waktunya. Sudah bisa berbagi dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur terkait kualitas pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur. Oke guys, ya demikianlah hasil wawancara kami dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga apa yang Anda dengar, yang Anda tonton dari diskusi kami pada sore hari ini bisa menambah wawasan, menambah informasi tentang eksistensi Ombudsman, dan Anda juga bisa memanfaatkan keberadaan Ombudsman ini dalam membantu pemerintah meningkatkan pelayanan publik di daerah Anda. Oke, saya James Bore bersama dengan Bapak Darius Bedadaton, Sarjana Hukum, pamit, sampai jumpa.